Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dongeng lovers, balik lagi di Gloomy Summer. Masih sama aku Popon, narator kenamaan yang akan menemani lelap indahmu. Guys, sekarang kita memasuki cerita pahlawan-pahlawan tenaga kesehatan. Dibuka dengan cerita suasana yang tenang namun penuh emosi. Di sebuah desa kecil, seorang anak laki-laki bernama Park Shion yang saat itu masih kecil, guys. Dia berlari membawa seekor kelinci yang terluka. Dengan polos ia mencoba menolong kelinci itu. Sambil mengingat kata-kata kakaknya, Park Yuhan, yang selalu berkata bahwa Shion harus jadi pahlawan untuk menyelamatkan hidup banyak orang. Namun kenangan manis itu berbelok menjadi tragedi. Suatu hari saat bermain di dalam terowongan bekas tambang, terjadi runtuhan batu. Yuhan berusaha melindungi Shion kecil, tapi justru dirinya yang tertimbun dan meninggal di tempat. Trauma itu begitu besar bagi Shion, meninggalkan luka yang tak hilang, sekaligus membuat Shion semakin terpacu menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan nyawa. Di masa sekarang, Shion yang kini sudah dewasa mempunyai kondisi Seven Syndrome, punya kecerdasan luar biasa di dunia medis. Shion mengikuti ujian kemampuan bedah anak, guys. Ia menunjukkan pengetahuan yang jauh lebih hebat dibanding dokter lainnya. Diagnosisnya tajam, kemampuan visual spasialnya sempurna, dan ia bisa menghafal anatomi seolah itu gambar hidup dalam pikirannya. Sementara itu di kota lain, sebuah kecelakaan terjadi di area konstruksi. Seorang anak terluka parah, orang-orang panik, ambulan belum datang. Di tengah kekacauan itu, Shion yang sedang lewat tanpa ragu masuk ke lokasi. Dengan cepat ia melakukan pertolongan pertama menggunakan alat seadanya. Semua orang terkejut melihat kemampuannya. Tenang, presisi, dan jelas tahu apa yang harus dilakukan, seperti dokter profesional. Video aksinya terekam dan menjadi viral. Ketika ia akhirnya diterima sebagai dokter residen bedah anak di Rumah Sakit Universitas Sungwon, tidak semua orang menyambutnya dengan baik. Direktur rumah sakit yang percaya pada kemampuan Shion berusaha memberi kesempatan. Namun sebagian dokter senior, terutama dokter Kim Do-han, sosok ahli bedah yang tegas dan perfeksionis, menganggap keputusan itu adalah kesalahan besar. Menurut mereka, kondisi mental Shion tidak memungkinkan bekerja di lingkungan medis yang penuh tekanan. Saat Shion memasuki rumah sakit untuk pertama kalinya, suasana berubah hening. Tatapannya bingung, ragu, dan meremehkan datang dari banyak arah. Disinilah dia bertemu Cha Yun-so, seorang dokter wanita yang hangat namun tegas, yang nantinya akan memainkan peran penting dalam perjalanan Shion. Mereka bertemu secara canggung di asrama dokter, karena Yun-so tidak tahu bahwa Shion adalah rekan kerjanya dan mengira dia adalah penyusup. Konflik memuncak ketika seorang anak kecil pasien bedah anak tiba-tiba mengalami kondisi kritis, guys. Tim dokter panik, semua serba cepat. Shion yang hanya berniat membantu malah dianggap mengganggu. Namun ketika kondisi anak semakin memburuk, Shion melihat detail kecil yang terlewat oleh orang lain, dan ia memberanikan diri memberi masukan. Di tengah keraguan seniornya, Shion mengucapkan dua kata dengan mantap. Ini bukan pneumotoraks, penyebabnya benda asing di saluran nafas. Diagnosisnya tepat, setelah pembedahan dilakukan, nyawa anak itu terselamatkan. Meski begitu, Do-han tetap belum mau mengakui kemampuan Shion. Baginya, satu keberhasilan tidak cukup menghapus risiko besar yang mungkin terjadi. Episode pun ditutup dengan adegan menyentuh. Shion berdiri sendirian di ruang kosong rumah sakit, menatap papan jadwal dokter, berusaha menyesuaikan diri dengan dunia baru yang rumit dan penuh penolakan. Namun di matanya ada satu hal yang jelas, ia tetap ingin menjadi dokter yang bisa menyelamatkan hidup anak-anak, seperti janji yang pernah ia buat pada almarhum kakaknya. Popon izin pamit dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.